Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Nama saya Vira Nurrahmah. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari Bapak Narno selaku guru pengampu mapel matematika sunnah. Enggak ding, wajib. Wahai Bapak Narno yang budiman, ini saya HP-nya kentang loh Pak. Saya bela-belain sampai hapus WA. Harusnya nilainya 100 nggak sih? Iya nggak sih? Membuat tabel distribusi frekuensi dan mencari min, modus, kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kemudian dibikin ogive sama histogram. Oke deh, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Cekidot. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 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 Untuk kelas 12 MIPA 1 dengan panjang kelas 9 dan banyak kelasnya ada 5. Pertama-tama kita mencari intervalnya terlebih dahulu dengan nilai terendah dari presensi saya yaitu 7 dan panjang kelasnya ada 9. Di sini saya sudah menemukan intervalnya yaitu 7 sampai 15, 16 sampai 24, 25 sampai 33, 34 sampai 42 dan 43 sampai 51. 7 sampai 15 memiliki frekuensi 2, 16 sampai 24 memiliki frekuensi 4, 25 sampai 33 memiliki frekuensi 8, 34 sampai 42 memiliki frekuensi 6, 43 sampai 51 memiliki frekuensi 2. Setelah kita susun menjadi tabel distribusi seperti di gambar, nah selanjutnya untuk menentukan min dan modus, kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Biasanya saya menggunakan metode hitung manual ya. Di sini saya sudah menentukan titik tengahnya yaitu 11, 20, 29, 38, dan 47. Saya menulis satu persatu angka 7 sampai 15, kemudian saya memasangkan antara satu angka dengan angka lainnya. Contohnya dari interval 7 sampai 15 yaitu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian 7 kita pasangan dengan 15, 8 dengan 14, 9 dengan 13, dan 10 dengan 12. Di sini 11 tidak ada pasangannya kan, jadi titik tengahnya adalah 11. Atau bisa juga kita menjumlahkan 7 dan 15, kemudian kita bagi 2. Nah ini adalah cara tercepat untuk mencari titik tengah ya. Tapi kalau misal pengen pakai yang manual juga boleh. Setelah menentukan titik tengah, kemudian kita mengalihkan antara frekuensi dan titik tengah. 2 dikali 11 sama dengan 22, 4 dikali 20 sama dengan 80, 8 dikali 29 sama dengan 232, 6 dikali 38, 228, dan 2 dikali 47 sama dengan 94. Dan jumlah untuk keseluruhannya dari FI dikali XI adalah 656. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan min dan modus. Untuk mencari min, kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu sigma FI dikali XI per FI. Kemudian tinggal kita masukkan jumlah dari FI kali XI yaitu 656. Maaf itu salah penulisan, maksudnya dibagi dengan jumlah FI dan jumlah FI-nya adalah 22. 656 dibagi 22 yaitu 29,8. Bisa kita bulatkan menjadi 30 agar lebih mudah untuk menghitungnya. Gitu aja sih. Nah, sekarang minnya udah ketemu kan? Selanjutnya kita berpindah mencari modus. Pada tabel di samping, frekuensi tertinggi adalah 8. Jadi kita mencari modus itu pakainya frekuensi paling tinggi nih, yaitu 8. Dengan interval 25 sampai 33, L-nya sama dengan 25 dikurangi 0,5 yaitu 24,5. 1 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. D2 sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2.
Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu L tambah C dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Nah, untuk L-nya adalah 24,5 ditambah C-nya 9, kemudian dikali D1 itu 4, dibagi D1 tambah D2, D1 4 dan D2-nya 2. 9 dikali 4 per 4 tambah 2 sama dengan 36 per 6. Kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kemudian bisa ditambahkan 24,5 ditambah 6 sama dengan 30,5. Masih belum selesai. Selanjutnya, kita harus mencari kuartil atau Q1, Q2, dan Q3. Pertama, kita mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu, yaitu dengan 2 dipindahkan ke kolom. Nih, F kumulatif. Kemudian, kalikan dengan frekuensi dan seterusnya, seperti yang di tabel ini. Untuk mencari kuartil, kita harus menentukan letak Q1, Q2, dan Q3-nya dulu ya. Nah, untuk Q1 sama dengan 1 per 4 dikali 22. 22 dibagi 4, 5,5. 5,5 dikali 1 sama dengan 5,5. Nah, 5,5 itu hampir mendekati sama 6 kan? Jadi, untuk letak Q1-nya itu ada di F kumulatif 6. Lanjut, untuk Q2 sama dengan 2 per 4 dikali 2,2, yaitu 5,5. Dan 5,5 dikali 2 sama dengan 11. 11 itu hampir mendekati dengan 14, karena di F kumulatif tidak ada 11, maaf. Jadi kita ambil yang terdekat saja, yaitu 14. Untuk Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 22. 22 dibagi 4 sama dengan 5,5 dikali 3 sama dengan 16,5. Nah, di F kumulatif tidak ada 16,5, maka kita ambil yang terdekat saja, yaitu 20. Oke, next. Q1 terletak di interval 16 sampai 24 dengan L1-nya 15,5. Nah, 15,5 itu ambil dari mana? Jadi ini tuh ambil dari intervalnya. Awal interval ya, ini 6 kan 16. Nah, 16 itu dikurangi 0,5, makanya jadi 15,5. Nah, untuk titik tengahnya maksudnya itu frekuensi 4, ya teman-teman. F kumulatifnya 2. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan L1. L1-nya itu 15,5 ditambah C panjang kelasnya 9 dikali 1 per 4 N min F kumulatif 1 dibagi titik tengah 1. Maaf, maksudnya frekuensi 1. 15,5 tambah 9 dikali 5,5 min 2 per 4. 9 dikali 5,5 kurangi 2 bagi 4 sama dengan 31,5 per 4. Kemudian ditambah 15,5. Nah, 31,5 dibagi 4 itu 7,875 ditambah 15,5 sama dengan 23,375. Untuk Q1 sudah ketemu, lanjut untuk Q2. Q2 terletak pada interval 25 sampai 33. Dengan L2-nya 24,5, seperti tadi ya, interval awalnya dikurangi 0,5. Dengan titik tengahnya 8 dan F kumulatifnya itu 6. Oh, kenapa dia selalu menyebutkan titik tengah? Padahal itu kan frekuensi, sudah jelas frekuensi. Bagaimana dia sih? Aduh. 2 sama dengan L2-nya 24,5 dan C-nya 9 dikali 2 per 4 N-nya itu 11 dikurangi F kumulatifnya itu 6 dibagi atau per titik tengahnya adalah 8. Jadi 9 kali 11 min 6 per 8 yaitu 45 per 8. 45 dibagi 8 sama dengan 5,625 ditambah 24,5 sama dengan 30,125. Oke, Q2 sudah ketemu, lanjut untuk Q3. Q3 terletak di interval 34 sampai 42. Oh, sebentar Besti, kali ini biar Barbie yang menjelaskan. Dengan L3 33,5, F3-nya 6 dan frekuensi kumulatif 3-nya 14. Q3 sama dengan L3 ditambah C dikali 3 per 4 N dikurangi frekuensi kumulatif 3 dibagi frekuensi 3.
33,5 ditambah 9 dikali 16,5 dikurangi 14 dibagi 6 sama dengan 33,5 ditambah 22,5 per 6 sama dengan 33,5 ditambah 3,75. Hasilnya 37,25. Ahai. Kembali lagi dengan saya. Jadi Q1, Q2, dan Q3 atau kuartil itu udah ketemu kan? Sekarang kita mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baru. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel dan saya tinggal menjelaskan. Untuk interval frekuensi titik tengah dan titik tengah dikali frekuensi sebelumnya kita sudah menjelaskan kan? Nah, selanjutnya kita tinggal mencari titik tengah dikurangi dengan min. Oke, lanjut kita hitung ya. 11 dikurangi 30 jadinya 19. Ini seharusnya min ya, tapi minnya tidak usah ditulis. 20 dikurangi 30 sama dengan 10. 29 dikurangi 30 sama dengan 1. 38 dikurangi 30 sama dengan 8. 47 dikurangi 30 sama dengan 17. Nah, sekarang sudah ketemu semua. Selanjutnya, hasil yang tadi kita kalikan dengan frekuensi masing-masing ya. 19 dikali 2, 38. 10 dikali 4, 40. 1 dikali 8, 8. 8 dikali 6, 48. Dan 17 dikali 2 sama dengan 34. Kemudian semuanya kita jumlahkan dan jumlahnya menjadi 168. Oke, next saatnya kita mencari simpangan rata-ratanya. SR sama dengan jumlah dari FI dikali XI min X bar dibagi dengan sigma dari frekuensi. Kemudian tinggal kita masukkan yaitu 168 dibagi 22 sama dengan 7,63. Nah, simpangan rata-rata sudah ketemu. Lanjut ke ragam dan simpangan baku. Untuk mencari ragam dan simpangan baku, hasil dari titik tengah dikurangi X bar itu dikuadratin sama. Yang samping juga sama nih. Yang FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratin juga. 19 kuadrat yaitu 361, 10 kuadrat sama dengan 100, 1 kuadrat 1, 8 kuadrat 64, 17 kuadrat 289. Nah, untuk yang FI dikali XI min X bar kuadrat 38 kuadrat yaitu 1444, 40 kuadrat 1600, 8 kuadrat 64, 48 kuadrat 2304, 34 kuadrat jadinya 1156. Kemudian semuanya ini dijumlahin dan jumlah dari semuanya itu 6568. Selanjutnya kita mencari ragam atau S kuadrat ya. Rumusnya itu 1 per N dikali sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, N-nya itu jumlah dari frekuensi. Langsung saja kita masukkan ke rumus. 1 per 22 dikali 6568 sama dengan 298,54. Kemudian kita mencari simpangan baku. Rumusnya yaitu akar S kuadrat sama dengan akar 298,54 sama dengan 17,2. Nah, sekarang sudah mencari data-datanya. Kini kita tinggal membuat histogram OGIF atau diagram batang dan OGIF negatif sama positifnya. Oke, langsung saja kita buat ya. Nah, saya sudah membuat histogram OGIF-nya. Jadi di samping ini ada frekuensinya yaitu dari yang terkecil 2, 4, 6 sampai 8. Dan untuk histogram batangnya ini mengambil dari nilai interval awal 7, 16, 25, 34 dan 43. Nah, semuanya itu dikurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya di sini ada 6,5, 15,5, 24,5, 33,5, 42,5 dan 50,5. Nah, histogram sudah kita buat. Selanjutnya kita menentukan OGIF. OGIF negatif dan positif. Di sini disajikan tabel ya. Di sini ada interval
frekuensi dan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, atau bisa dibilang negatif sama positif lah ya. Oke, langsung saja. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa menulisnya dari yang terkecil kemudian ke paling yang besar. Dan untuk frekuensi kumulatif lebih dari atau positif, kita bisa menulisnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, lanjut. Kita membuat ogifnya ya kawan-kawan. Barbie, bisa tolong tunjukkan ogif yang sudah saya buat? Menyebalkan sekali. Nah, ini ogif yang telah Vira buat ya kawan-kawan. Di ogif tersebut terdapat garis X sama Y kan? Nah, untuk garis X kita tulis dari interval yang sudah kita kurangi dengan 0,5. Di sini ada 6,5, 15,5, 24,5, 33,5, 42,5, 50,5. Dan untuk untuk garis Y-nya di sini frekuensi kumulatif dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, langsung saja. Di sini interval 6,5 mempunyai dua frekuensi kumulatif negatif sama positif ya. Untuk frekuensi kumulatif negatifnya itu di 2, ini di paling bawah. Dan untuk frekuensi kumulatif positifnya itu di 22. Nah, selanjutnya untuk interval 15,5 di sini frekuensi kumulatif negatifnya di 6 dan frekuensi kumulatif positifnya di 20. Untuk 24 frekuensi kumulatif negatifnya di 14 dan frekuensi positifnya juga di 14. Jadi ini di tengah-tengah ya. Kemudian 33,5 frekuensi negatifnya di 6. Kemudian frekuensi kumulatif positifnya di 20. Untuk 42,5 frekuensi negatif ada di 2, frekuensi positifnya di 22. Untuk 50,5 frekuensinya cuman ada di ini, 22. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian kalian bisa garis-garisin ya ke titik-titiknya. Seperti ini. Oke, selesai sudah materi mengenai statistika. Lebih tepatnya ini penjelasan dari soal ya, dari Bapak Narno. Sekarang sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya dan mohon maaf bila ada salah. Nggak bila lagi, emang ada salah, ini banyak. Saya Vira Nurrohmah dan ini Aku Barbie. terima kasih telah menonton penjelasan kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alay banget sih ngomongnya. Jadi nggak bareng kan.